Keris brojol kerap disebut sebagai pusaka dukun bayi. Namun benarkah demikian? Padahal banyak keris berdapur brojol justru itu menyimpan keistimewaan yang luar biasa. Entah itu dari segi garapnya, dari pamornya, hingga nilai kesejarahannya. Tak sedikit pamor-pamor langka dan bagus terdapat pada pusaka berdapur brojol. Seperti pamor Satrio Pinayungan misalnya. Pamor yang cukup langka dan banyak digandrungi khususnya para penggemar Tosan Aji. Dan kali ini saya sedang membawa yakni pusaka berdapur brojol berpamor Satrio Pinayungan. Lantas seperti apakah untuk perecengan lengkapnya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Jika dipirsani, pusaka ini memakai busana gayaman Surakarta. Kayunya itu cukup unik. Bahan warangka pusaka ini tuh pernah saya tanyakan kepada salah satu meranggi di Solo. Kata beliau itu warangka ini berbahan kayu biduri laut. Saya sendiri itu kurang familiar dengan kayu tersebut. Namun berdasarkan pengalaman beliau di bidang warangka, tentu pernyataan tersebut cukup bisa kami percaya. Jika kita amati lebih detail, serat kayu biduri laut ini cukup menarik. Ia mempunyai pola garis-garis tengah lingkaran yang bertumpuk. Seperti motif pada pamor batu lapak. Terlihat begitu wangun dan begitu ndemes. Warangka ini juga dilengkapi dengan pendok blewah berbahan kuningan yang sudah disepuh perak dengan tatanya yang begitu halus menghiasi sepanjang sisi gandarnya. Secara keseluruhan, busana pusaka ini tampak sederhana, terlihat wangun, terkesan lebih wingit, dan pastinya dudut hati. Sekarang, mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus, dapur brojol, pamor Satrio Pinayungan, tangguh Madura Sepuh. Brojol, pusaka yang seringkali diklaim sebagai agemanya dukun bayi. Namun apakah benar demikian? Pernyataan tentang pusaka dukun bayi ini barangkali karena memang filosofi dapur brojol yang terkait tentang kelahiran. Namun apakah iya pusaka dukun bayi itu sebagus begini? Tentu pernyataan tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Memang benar jika memang brojol itu menjadi simbol fitrah kita sebagai manusia. Ia memang menjadi lambang sebuah kelahiran. Secara harafiahnya, brojol itu artinya keluar secara tiba-tiba atau bisa juga diartikan terlahir. Namun terlahir di sini bukan hanya berarti saat lahir sebagai bayi, tetapi juga lahir dalam konteks yang lebih luas. Misalnya saat seseorang itu mengalami pencerahan batin, atau menemukan jati diri, atau bahkan memulai fase baru dalam hidupnya. Setiap keputusan besar yang memang mengubah arah hidup, biasanya itu disebut sebagai brojol. Sebuah kelahiran kembali yang membawa kita lebih dekat kepada hakikat kita sebagai manusia. Brojol dari kebodohan menuju pemahaman. Brojol dari kegelapan menuju cahaya. Bahkan dalam kesedihan pun kadang-kadang kita juga menemui titik brojol keluar dari kepedihan itu dengan hati yang lebih lapang dan senang. Brojol ini memang mengingatkan kita bahwa setiap perubahan sejati dimulai dari dalam. Dan seperti bayi yang lahir dalam rahim ibunya, proses brojol itu seringkali tidak mudah, penuh perjuangan dan bahkan penuh dengan rasa sakit. Namun justru dari situ kita bisa bertumbuh, kita mulai kembali dan kita terlahir kembali. Termasuk tentang lahirnya sebuah kesuksesan, usaha, karier, jabatan, bahkan lingkungan dan keluarga. Semua itu adalah bentuk-bentuk brojol dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sebuah usaha yang dirintis dari nol, lalu berlahan bertumbuh dan dikenal adalah hasil dari proses kelahiran atau brojol dari gagasan, lalu menjelma menjadi sebuah kenyataan. Karier yang diraih setelah jatuh bangun adalah bentuk brojol dari ketekunan dan kesabaran.
Jabatan yang diamanahkan bisa dilihat sebagai brojol dari perjalanan panjang setiap ujian dan pembuktian diri. Dan keluarga, tempat kita berlabuh dan bertumbuh, adalah brojol dari cinta dan komitmen. Setiap pencapaian besar selalu diawali dari satu momen yang lahir atau momen brojol, lalu ia mengubah segalanya. Maka brojol bukan hanya soal datang ke dunia, tapi bagaimana kita menemukan dunia baru di setiap fase kehidupan kita. Sehingga pusaka ini bukan hanya menjadi simbol dan penanda kelahiran kita saat bayi saja, tetapi juga menjadi pengingat akan momen-momen kelahiran batin di dalam perjalanan hidup. Seperti saat kita itu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, pribadi yang lebih kuat, dan lebih sadar akan jati diri kita masing-masing. Panjang juga ya. Untuk pembahasan dapur brojol ini memang meskipun nampak memiliki bentuk dari rincian yang sederhana, ternyata maknanya begitu dalam dan sangat luas. Jika dipersani, keris brojol ini memiliki pamor yang begitu langka dan cukup istimewa. Ia membentuk seperti anak panah yang mengarah pada ujung panetesnya. Motif pamor seperti ini disebut dengan pamor Satrio Pinayungan. Saya meyakini dari 100 penggemar Tosan Aji, 90 diantaranya adalah penggemar pamor ini. Dan saya itu termasuk 90 diantaranya. Saking langkanya pamor ini, jarang sekali saya itu mendapatkan pusaka sepuh dengan pamor tersebut. Bahkan selama 5 tahun terakhir ini, saya itu menemukan pamor Satrio Pinayungan kurang lebih hanya 3 kali saja. Dan sekarang ini, pusaka yang saya pegang merupakan satu-satunya pusaka dengan pamor Satrio Pinayungan yang kami miliki. Dalam makna harafiah atau arti secara literasinya, bahwa Satrio Pinayungan itu berarti seorang kesatria yang selalu pinayungan. Dalam bahasa Jawa itu pinayungan berarti dipayungi atau dapat diartikan dilindungi oleh Tuhan semesta alam. Maka makna denotasi dari Satrio Pinayungan adalah seorang kesatria yang selalu dilindungi dalam naungan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat dari motif bentuk pamor ini, setidaknya itu ada 3 versi sebetulnya. Yang pertama itu pamor Satrio Pinayungan versi Surakarta. Motifnya itu pada sorsoran berupa pamor apa saja, seperti beras wutah, atau tunggak semi, atau pamor lainnya. Lalu di dekat ujung bilahnya terdapat pamor kudung atau motifnya seperti payung, atau anak panah yang memang mengarah pada ujung bilahnya. Nah itu versi yang Surakarta. Versi pertama ini memang banyak dianut oleh pecinta keris dari kalangan Surakarta dan Jawa Timur, biasanya demikian. Untuk versi yang kedua, atau biasa disebut juga dengan pamor Satrio Pinayungan versi Yogyakarta. Untuk motifnya sendiri itu berupa lingkaran-lingkaran seperti pamor udan emas yang berada pada bagian sorsoran. Pola susunan lingkarannya itu membentuk seperti huruf T yang memang terbalik. Untuk versi yang kedua ini lebih banyak dianut oleh kalangan pecinta keris di Yogyakarta, bahkan ada di Banyumas dan sekitarnya. Lalu ada satu lagi versi yang ketiga, yang biasa dikenal dengan versi Madura. Motifnya itu hampir sama dengan versi Surakarta. Namun antara pamor di bagian sorsoran dengan pamor kudung, di bagian ujung bilahnya itu terdapat pamor adetnya yang menyambung keduanya. Seperti pada keris yang saya bawa ini. Bisa dipersani. Di bagian sorsorannya itu membentuk pamor junjung derajat. Lalu diteruskan dengan pamor adet, dan ditutup dengan pamor kudung yang seperti anak panah pada bagian dekat ujung bilahnya. Luar biasa ya. Pamor ini memang tergolong pamor rekan, yang mana ia dirancang oleh sang empu menjadi simbol harapan yang dimaksud agar pemiliknya selalu bernasib baik dalam situasi apapun, bahkan serta selalu bertumbuh dalam kehidupannya. Jika kita menanting pusaka ini, rasanya itu betul-betul dudut hati. Sekelas Tangguh Madura sepuh, keris ini cukup istimewa, utuh, sepuh, dan sangat begitu langka. Seloroknya itu jika kita lihat begitu terlihat menawan. Pamornya begitu kontras dan menyambung hingga wuwungan gonjonya.
Segalanya begitu berkesan, seolah ingin menegaskan bahwa ia dibuat oleh seorang empu yang begitu berpengalaman pada zamannya. Madura sendiri memiliki jejak sejarah yang panjang sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara. Pulau ini memang tak hanya dikenal karena keberanian dan keteguhan watak masyarakatnya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam percaturan politik dan budaya di tanah Jawa. Dari masa kejayaan Majapahit hingga era Mataram Islam, Madura selalu menjadi wilayah strategis, baik secara sosial, ekonomi maupun budayanya. Salah satu tokoh besar asal Madura yang tercatat dalam sejarah adalah Arya Wiraraja, seorang bangsawan dari Sumeneb yang menjadi sekutu penting Raden Wijaya dalam mendirikan kerajaan Majapahit. Tanpa kecerdikan diplomatik Arya Wiraraja dan bahkan kekuatan militer dari Madura, sejarah Nusantara bisa jadi memiliki alur yang berbeda. Ketika Mataram Islam itu mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Agung, Madura pun menjadi wilayah rebutan. Dinasti Cakraningrat di Madura Barat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara Mataram dan Belanda. Di tengah tarik-menarik kekuasaan itu, budaya Madura terus bertumbuh dan memperkuat akarnya termasuk dalam dunia perkerisan. Dan sekarang ketika banyak daerah Indonesia mulai kehilangan tradisi membuat keris, Madura justru berdiri tegak sebagai salah satu daerah dengan jumlah empu terbanyak di Nusantara. Sebuah kelanjutan yang tak bisa dilepas dari sejarah panjangnya di masa kerajaan. Bahwa tradisi membuat keris bukan hanya dipertahankan, tapi diwariskan dengan penuh kebanggaan. Seolah Madura ingin berkata bahwa pusaka bukan hanya benda saja, melainkan bagian dari jati dirinya. Dari zaman Arya Wiraraja hingga zaman sekarang, Madura tetap menjadi tanah kelahiran para empu, yakni orang-orang yang dengan sabar menempa besi, api, dan dengan doa menjadi sebilah pusaka yang penuh dengan makna. Sebuah warisan budaya yang lahir dari sejarah dan terus hidup dalam tangan-tangan terampil para pewarisnya. Demikian dari kami, matur nuwun dan salam tutut ati.